Halo guys, selamat datang di channelnya Saparo Hair Studio. Dan kali ini si customernya dia mau minta potong pendek tapi nggak terlalu pendek. Gimana ya? Oke guys, jadi kali ini kita kedatangan customer. Sudah lama banget nih dia nggak dipotong rambut, mungkin bisa sampai 5 bulan kali ya. Dan tiba-tiba kali ini dia memutuskan mau dipotong aja rambutnya, karena kebutuhannya sekarang mau wisuda ya, atau kebutuhan untuk kuliahnya. Jadi kemungkinan dia harus formal atau rapi, tapi dia masih tetap pengen gaul nih. Jadi keputusannya setelah kita konsultasi dan ngobrol-ngobrol santai, dan akhirnya kita kasih potongan mulet tapi tetap formal dan rapi, sopan terlihat secara totalnya gitu. Jadi tetap ada aksen gaulnya ketika dia panjang setelah 2 bulan menjelang datang, dan tetap rapi dalam kondisi saat sudah dicukur. Tentunya biar sempurna terlihat rapi, pastikan customer kali ini itu harus memakai produk tambahan. Jadi biar tetap mengunci dan tertata rapi maksimal saat acara dimulai, seperti itu. Jadi untuk kesehariannya mungkin simpel-simpel aja ya, yang natural-natural aja tanpa perlu sisiran. Jadi kita putuskan potongan kali ini poni nggak terlalu panjang mengenai ke mata, dan secara fungsi tidak mengganggu ke area pandangan. Lalu di sampingnya kita bikin mulet biar dari samping terlihat masih ada aksen milenialnya gitu guys. Oke, langsung saja. Ini kali ini sudah mulai kita trimmer dan kita bikin line. Jadi di sampingnya itu nggak terlalu dibuat fade atau tipis, jadi terlihat natural. Ini menggunakan ukuran nomor 4. Nomor 4 itu mungkin masih menyisakan ketebalan rambut yang nggak terlalu pendek banget ya. Seperti ini hasilnya. Jadi ini tuh karena rambutnya jikrak, jadi kita overcomb biar nggak terlalu ngembang dan kayak jamur, terlihat jamur. Jadi kita overcomb, kurangi ketipisannya, ketebalannya, jadi kita kurangin ketebalannya biar terlihat simetris aja, nggak terlalu ngembang. Oke, untuk area belakangnya kita potong saja biar rambut ikal atau rambut rusaknya itu hilang. Dan rambut yang bikin berantakan itu biasanya rambut seperti ikal dan acak-acakan gitu, jadi nggak terlihat rapi. Jadi kali ini kita potong di area ujung-ujungnya aja untuk mempertahankan potongan karakter muletnya. Jadi biasanya potongan mulet itu disisakan di area belakangnya, seperti ikan cupang. Oke, lanjut kita potong. Ini kita menggunakan teknik pengguntingan biasa, flat. Kali ini kita pakai gunting yang Koryu Niko itu. Ini series yang lama ya, yang warna pelangi ini. Mungkin sekarang masih rilis atau enggaknya saya nggak tahu. Kalian bisa cek di toko orange atau toko hijau. Dulu itu harganya di angka 400-500, tapi nggak tahu sekarang masih rilis dan harganya itu sudah berapa ya. Jadi banyak banget nih yang nanya toolsnya. Nah kali ini kita gunain toolsnya yang murmur dulu aja. Secara fungsi ini oke juga. Oke. Lanjut, kita sudah beres di area bawahnya, lalu kita sikat ke area atasnya.
Nah ini masih terlihat panjang ya, dan masih bawaan dari si abangnya yang lama nggak dipotong. Kita sisir dan kita sesuaikan karena kita cari rambut arah naturalnya. Jadi biar ketika tidak memakai produk itu masih terlihat natural dan masih ada bentuk dan arahnya, nggak acak-acakan gitu. Nah, kita basahi terlebih dahulu biar memudahkan pengguntingannya. Karena kalau nggak dibasahin itu rambutnya berserakan atau terpisah. Jadi untuk memudahkan kita basahin terlebih dahulu. Wajib banget ketika kita mau menggunting rambut menggunakan skisat, bukan mesin cukurnya. Kalau pakai mesin cukurnya mungkin kalau dibasahin bakal cepat rusak di blade atau di mesinnya. Jadi kalau pakai gunting mungkin gunting itu nggak mudah rusak, dan memang secara fungsi juga ketika menggunting wajib dibasahin dulu rambutnya. Oke, kita parting dulu, kita bagi dua, kita lihat kanan kirinya biar sama dulu. Mungkin caranya berbeda-beda ya. Kali ini Capster Wow ini memilih untuk potongan rambut dibagi dua terlebih dahulu supaya sinkron di area kanan kirinya, tidak panjang dan pendek sebelah. Lalu digunting dengan kesesuaian keinginan customer. Nah, untuk depannya mungkin dipas mata saat basah. Lalu nanti ketika kering dia akan ngembang atau ngangkat, karena saat posisi basah itu biasanya berat dan jatuh dari basahnya air, membuat si rambut lebih turun. Dibanding saat kering dia bakal agak ikal dan naik di pas atas mata. Ketika kita potong di pas mata, maka akan ketika kering maka akan ngangkat di pas bagian atas mata gitu. Jadi pastikan dulu keinginan customer itu, kita lebihin spare jaraknya. Nanti ketika kering kita lihat naturalnya di posisi mana. Karena kalau kita lihat diukur di pas area basah atau di posisi basah, itu ketika kering beda lagi halnya. Dia akan lebih ngangkat dibanding basah, karena basah itu posisinya berat lah. Intinya dia bakal jatuh. Kalau kering dia akan ngangkat gitu. Jadi posisikan keinginan customer disesuaikan dengan posisi rambut kering. Dan kasih spare ketika mencukur dengan posisi rambut basah. Spare itu jarak dulu, misalnya request di pas mata, berarti kalian harus melebihi mata terlebih dahulu jika menggunting saat dalam kondisi basah. Oke, kita langsung lanjut lagi ke area atasnya. Ini dia di area atasnya. Pengambilannya menyesuaikan di bagian samping yang tadi diambil terlebih dahulu polanya. Lalu menyesuaikan ke area keseluruhannya samping kanan kiri yang belum terpotong tadi. Setelah di area atasnya beres, dilanjut ke area belakang di bagian tengahnya yang tadi sudah terpotong polanya, maka dilanjut dengan pola yang dari awal sudah dibentuk. Tinggal menyesuaikan ke area atasnya. Ini sangat relatif ya, cara pengguntingan itu berbeda-beda. Nah, kali ini mungkin menggunakan beberapa teknik seperti ditarik dari dalam atau dari luar.
Itu tergantung ya, kadang di posisi kanan itu berbeda-beda. Di posisi kanan itu kadang agak sulit, jadi menggunakan teknik keluar. Misalnya di kiri menggunakan teknik ke dalam. Jadi itu kadang kebiasaan masing-masing, karena posisi kanan kiri itu kadang kita yang belum terbiasa jadi agak sulit gitu. Mungkin yang udah biasa bagus banget, bisa share atau komen biar nanti kita bisa belajar bareng, evaluasi lagi untuk teknik-teknik pengguntingan lainnya. Oke, itu udah dibentuk line-nya. Di area ujung-ujungnya itu membuat secara total terlihat rapih dan masih terlihat aksen muletnya masih ada. Kita masih tetap bikin tekstur di bagian atasnya karena biar terlihat natural dan tidak rata splat banget gitu. Biasanya setelah potong gunting plate itu maka akan terlihat kayak ngebatok. Jadi kita bikin natural, kita potong menggunakan teknik point cut biar terlihat seperti rambut natural. Bisa saja teknik ini menggunakan gunting gergaji, biasanya disasak gitu. Ada juga yang menggunakan teknik point cut. Itu sesuai kebutuhan dan selera customer-nya masing-masing. Jadi kali ini tidak menggunakan gunting gergaji sama sekali, jadi menggunakan teknik point cut. Oke, ini kita keringkan terlebih dahulu dan akan terlihat secara naturalnya apakah memang sesuai keinginan customer kepanjangannya atau kependekan rambutnya. Ketika kering maka perlu kalian cross check lagi karena akan berbeda hasilnya dalam kondisi basah dan kering. Sempurnanya kalian cross check dalam kondisi kering. Sepertinya ini menurut abangnya sendiri sudah cukup dan sudah pas. Ini benar-benar sangat pas banget untuk si abangnya. Gua rasa ini juga di area kepalanya itu ada sebagian minus beberapa dari permasalahannya, jidatnya yang mulai ke dalam, atau mungkin ini faktor genetik. Jadi cocok banget di atasnya itu dibikin koma hair atau ditublok untuk menutupi area depan yang sudah masuk ke area dalam. Gitu, jenong, bahasa Sundanya jenong guys. Oke, ini sudah dicuci ya. Ini sudah mulai dikeringkan lagi. Nanti kita akan lihat secara total setelah styling menggunakan powder. Oh ya, penggunaan powder itu wajib dalam kondisi kering. Tidak disarankan dalam kondisi lembab ataupun basah karena powdernya tidak akan menyerap atau menempel dalam kondisi basah. Jadi yang mau menggunakan powder itu memang agak repot ya kalau misalnya nggak punya hair dryer di rumah. Kalau nunggu kering itu mungkin buru-buru, ya sarankan yang lebih cepat dalam kondisi lembab atau basah mungkin kalian bisa gunakan clay, matte clay yang berjenis clay. Dan itu juga berfungsi sama, meningkatkan volume rambut dan membuat rambut terlihat natural dan tidak terlihat seperti memakai produk. Nah, bedanya jenis ini mungkin bedak dan clay berbeda. Nah, jenis yang dipakai bedak ini harus dalam kondisi kering, tidak bisa dalam kondisi lembab atau basah. Nah, kalau yang berbasis clay itu masih ada tekstur minyaknya, jadi
bisa dalam keadaan lembab, tidak harus benar-benar kering banget. Nah itu dia solusi buat kalian yang mau styling keadaan buru-buru atau santai. Kalau mau menggunakan powder wajib punya hair dryer untuk mengeringkan biar lebih cepat. Oke, langsung saja. Nah ini dia hasilnya kalau dari sampingnya ya guys. Ini dia namanya mulet sopan. Mulet, gaya masih oke, dan tampilan masih sopan gitu. Gimana hasilnya menurut kalian? Komen di bawah guys. Oke, segitu saja video hari ini dari channel Saparo Hair Studio. Jangan lupa follow Saparo Hair Studio dan jangan lupa follow Instagram gue Wawi Shihab _